Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama gue Bagaska. Dan hari ini gue sesuai thumbnail dan juga judul yang sudah ada di video ini ya, gue mau mereview sebuah film yang menurut gue asik lah gitu kali ya, dan timeless gitu. Judul filmnya adalah Back to the Future. Nah, ini mungkin sebelum gue bahas filmnya dan juga review-review, kita dengerin sinopsisnya dulu aja kali ya. Kalau gitu kita bapil bersama, bahas film sama-sama. Mom, I had a horrible nightmare. Dreamed that I went back in time. Wow. Safe and sound now, back in good old 1955. 1955? Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Hey, McFly! This is a big one, the one I've been waiting for all my life. You're my mom. You're my mom. What do you want, Chihuahua? Marty, we're sending you back to the future. Back to the Future, sebuah film yang dirilis pada tahun 1985, disutradarai oleh Robert Zemeckis, sutradara yang juga membuat film Forrest Gump, Monster House, dan Marge Need Moms. Film ini adalah sebuah film sci-fi yang menceritakan tentang dua karakter yang bernama Marty McFly yang diperankan oleh Michael J. Fox dan Doc Brown yang diperankan oleh Christopher Lloyd yang memiliki sebuah mobil DeLorean yang sudah dimodif menjadi mesin waktu. Suatu hari, Marty McFly terlempar balik ke tahun 50-an setelah eksperimennya bersama Doc Brown. Di sana, Marty bertemu dengan kedua orang tuanya saat masih muda. Lebih tepatnya, saat kedua orang tuanya belum kenal satu sama lain. Marty yang merasa tanggung jawab atas pertemuan kedua orang tuanya harus mempertemukan kedua orang tuanya. Dan lebih pentingnya, membuat kedua orang tuanya saling jatuh cinta agar Marty di masa depan tetap ada. Selain itu, juga Marty harus kembali ke timeline awalnya dan menyelamatkan Doc Brown. Back to the Future sudah menjadi sebuah icon legend di dunia sinema, mulai dari mobilnya, yaitu DeLorean, yang masih dibahas sampai saat ini, dan karakter-karakternya yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi tadi merupakan sinopsis singkat dan juga sedikit fun fact yang gue tulis tentang Back to the Future ini, film tahun 85. Ini gini, oke. Sebelumnya gue mau ceritain dulu, sebenarnya memang Back to the Future ada 3 film kan? Ya, Back to the Future 1, 2, 3 gitu. Tapi gue bahas satu aja kali ya, mainly-nya, karena ya itu pembuka gitu loh. Kalau misalnya nggak ada yang pertama, yang kedua, tiganya nih nggak ada gitu. Jadi mau bahas yang di pertamanya. Tapi, nah kenapa juga gue tiba-tiba bahas Back to the Future sih, tiba-tiba banget tuh. Karena waktu itu gue lupa tahun kapan. Pokoknya Back to the Future masih ada di Netflix 1, 2, 3-nya. Terus gue memutuskan untuk nonton. Karena memang, ya kan gue kelahiran 2000, ya gue belum pernah nonton 85 gitu kan. Nah, gue penasaran banget sih, apa sih sebenarnya yang bikin orang-orang ini menjadikan Back to the Future ini sebuah sejarah sinema kali ya, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya gue tonton dari yang pertama ya kan. Nah, terus, tapi gue udah nonton 3-3-nya gitu. Dan akhirnya setelah gue nonton, bahkan dari pertama pun, tapi gue nonton 3-3-nya, gue paham banget kenapa orang-orang tua, lebih tepatnya kali ya, itu pada suka banget sama Back to the Future gitu. Bahkan ya masih dibahas sampai sekarang gitu, dan memang se-ikonik itu gitu loh. Gue pun sebenarnya yang dasarnya suka banget sama film action, dan terutama film sci-fi kali ya, ini masuk di gue gitu. Jadi pas gue lagi nonton filmnya, gue tuh ngomong ke diri gue sendiri, gila memang Back to the Future ini ahead of its time gitu. Ya pun intended kali ya, karena dia bisa ke masa depan gitu, jadi ahead of its time gitu kali ya. Ya, jadi gue, tapi secara apa yang gue nikmati dari film ini juga, selain konsep, selain cerita, selain karakter, itu adalah proses filmmaking kali ya. Karena
gua kan juga merupakan suka banget sama proses filmmaking yang namanya tokusatsu ya. Tokusatsu ya maksudnya ya intinya kalau misalnya teman-teman nggak tahu tokusatsu, ya bayangin aja Kamen Rider jadul gitu kan, Ultraman jadul gitu. Nah itu nggak secara keseluruhan mereka lakukan, cuma mereka apa sebutannya, nyenggol dikit ke sana gitu. Style tokusatsu ada gitu loh di sini. Kayak misalnya api-api atau ya practical effect kali ya. Di sini sentuhan practical effect-nya banyak banget. Nah, gua di sini sebagai penikmat film memang lebih suka practical effect dibanding CGI. Sangat menghargai bagaimana cara orang-orang ini membuat misalnya ada ledakan atau ada api atau ada barang rusak gitu. Bener-bener dipraktekkan di sini ya, yang pasti jadi berasa lebih real dan dekat gitu ke mata kita. Apa yang kita lihat, oh iya ini ada ledakan, oh iya ini ada api. Itu yang kita rasakan, jadi bisa berasa lebih real gitu. Itu yang mungkin gue suka dari Back to the Future ini. Salah satunya sih, lebih ke salah satu bagian gitu yang gue suka dari keseluruhan film kali ya. Where we escape from real life, but it feels good, that it feels nice that we ain't yet, we still max, we go with it, if it feels right, it feels amazing. Terus juga kalau misalnya kita lihat lebih dalam nih, misalnya gue sempat searching juga gitu, kalau misalnya kita lihat lebih dalam, tahun 85 itu didominasi sama film-film action. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Rambo atau Rocky, ya kan, dua film dengan aktor otot semua gitu kan. Terus juga bahkan ada slasher horror kayak Friday the 13th gitu. The mindless, murderous fury that was buried with Jason has been reborn. And suddenly, terror has become child's play. Terus tiba-tiba ada Robert Zemeckis nih datang dengan pitchingan film sci-fi gitu. Film sci-fi yang gua rasa sih belum ada ya film-film kayak gini sebelum tahun 85 gitu. Ya, dan berhasil gitu. Jadi sci-fi-nya dapat, tapi selain itu juga adventure-nya dapat. Apa sebutannya, geeky stuff, nerdy stuff-nya juga dapat. Apalagi kalau misalnya lu bayangin lu ada seorang bocah di tahun 1985 dengan ya teknologi sinema yang seperti itu, lu masuk ke bioskop, lu duduk terus lu nonton, tiba-tiba ada DeLorean yang bisa pergi ke masa depan atau masa lalu di saat in a blink of an eye gitu kayak gitu. Terus lu udah di situ pasti kan lu melongo gitu loh di depan bioskop, di depan layar bioskop ya kan. Itu menurut gue sangat inovatif kali ya, bisa dibilang tahun 1985. Terus ya when I say it's timeless, ya it's timeless gitu, mau gimana, karena mungkin kebantu gitu dari siapa coba yang kepikiran gitu loh. Lu bayangin siapa yang kepikiran bikin film time travel gitu di tahun 85 yang gue bilang tadi ya, dengan banyaknya film-film seperti action dan juga bahkan ada Friday the 13th gitu, si Jason Voorhees ya kan namanya, Jason Voorhees yang pakai topeng itulah pokoknya, gue lupa namanya. Karena gue suka ketuker Jason sama, terus ya itu gue bilang nerdinya juga dapet gitu loh di sini, makanya gue bilang timeless. Orang-orang sekarang pop culture-nya bukan lebih ngikutin, ada influence dari film ini, Back to the Future ini gitu, entah dari ya para cosplayer atau ya pop art kali ya sebutannya gitu, pasti ada aja gitu yang ngikutin Back to the Future. Jadi timeless gila gitu, dari tahun 85 sekarang udah 2024, udah berapa tahun tuh? Matematika gue jelek, nanti gue cari udah berapa tahun lah gitu. Terus juga yang gue suka dari film ini ya estetikanya kali ya. Estetikanya di tahun, ya jelas lah, maksudnya film ini bikin di tahunnya 80-an gitu dan rilis tahun 85. Ya mungkin orang-orang juga masih suka gitu sama outfit yang dipakai sama Marty McFly, terus juga Doc Brown gitu yang sebenarnya menurut gue menyerupai Einstein kali ya. Tapi ya tetap beda gitu. Tapi ya mereka tuh punya karakteristiknya sendiri, estetikanya sendiri. Bahkan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang tahu juga gitu nama kartun yang Rick and Morty itu
itu kan terinspirasi sebenarnya dari si Marty McFly sama si Doc Brown juga gitu kan. Jadi ya sampai ke ada melahirkan series baru dari nggak berdasarkan sih, ya mungkin berdasarkan, tapi gue nggak nonton by the way Rick and Morty. Time to kick ass. Gonna need a soundtrack. Ship favorites playlist track 1. Rick, are we? Tapi ya berdasarkan Back to the Future itu gitu, saking influentialnya kali ya Back to the Future ini sampai detik ini gitu. Jadi gue sangat-sangat suka gitu sama film ini. It's gotta be a dream. All three Back to the Future movies are production designer's dream. Now, in the first film, the production designer was Larry Paul, and we had decided to shoot the movie on the back lot at Universal because it simply was far more practical than going to an actual real town. We considered for a while shooting the picture up in Petaluma, California, but when we got to the reality check and realized that we would have to change out all the street lights, all the curbs would have to be modified. There were so many details that would have to be changed to go from the 80s to the 50s. It was just way too expensive and impractical to go to a distant location and do that. So we went to the back lot at Universal, and of course, a production designer gets to do a whole lot more when he has an empty shell. And Larry Paul just went crazy and really recreated 50s street that made everybody on the crew say, you know, this reminds me of where I grew up. It didn't matter where they grew up. Everybody said the same thing. It reminds me of where I grew up. In Back to the Future Part 2, Rick Carter, our production designer, of course, had to recreate all the things that Larry Paul had already done in the first movie. We were able to actually do some scenes on that street with some more detail in some of the storefronts that were never very clearly seen in the first movie. So that was fun, being able to see the travel agency that has the 10 days from Cuba and the Fallout shelter advertisement in the realty office were things that were on the street in the first movie and we never really got to see them clearly. And in Part 2, you do get to see them in the 50s. Now, in the future stuff, that's where Rick Carter had a blast. We tried to imagine what things might be like in the future to try to make it into a user-friendly future as opposed to an oppressive future. We wouldn't want to say that that's where we're going. We wanted to say it's going to be better. At the time that we made the movies, Japan was an economic powerhouse. Back then we thought, boy, if the Japanese culture continues the way it is, there'll be a much heavier Japanese influence on American culture in the year 2015. So when you look at the movie, you see a lot of things that were inspired by Japanese design, and that was a conscious decision. Terus juga kalau misalnya ngomongin film kan kita tidak bisa melepaskannya dari musik juga gitu, sound yang dipakai, terutama scoring. Ini menurut gua scoring yang sangat-sangat membantu film ini ya. Dan sebuah fun fact bahwa film ini bukan dikompos, scoringnya ya, scoring film ini bukan dikompos sama John Williams. Ya seperti yang kita tahu ya, John Williams itu udah ngurus banyak film ya. Mungkin kalau misalnya gue sebut ada Jaws ya kan, ada Jurassic Park, ada siapa lagi tuh di gue? Oh, ada Star Wars juga dia. Jadi bukan John Williams, tapi Alan Silvestri. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu lagunya Avengers yang 2012 terutama, dan It Goes On gitu sampai 2018 sampai Endgame kan lagunya sesama tuh. 2019 yang ini, ya 2019. Itu Alan Silvestri di sini ngurus scoring dari Back to the Future, yang gue sangat, makanya gue bilang tadi film ini sangat terbantu sama scoringnya, karena scoring di film ini
menceritakan kali ya isi dari, at least dari judul film ini gitu, Back to the Future itu menurut gue udah unik banget kan, kembali ke masa depan, tapi ke masa depan gitu. Itu suatu paradoks otak gitu, menurut gue asik gitu. Nah terus juga di scoringnya itu berasa aja gitu, tarikan-tarikan stringnya, terus juga tiupan-tiupan di brass sectionnya, kita dibawa ke sebuah petualangan yang sci-fi, tapi juga tetap seru, tapi juga apa sebutannya sih, technological gitu, tapi tetap petualangan yang dibilang grande juga bukan grande sih, apa sih, yang imersif gitu, yang imersif buat ditonton sama penonton gitu loh. Style! Aim and fly! This is a big one, the one I've been waiting for all my life. You're my mom. You're my mom. Dan tapi gila sih ya, tahun 80-an itu otak-otak Hollywood tuh masih banyak kali ya. Jadi kita bikin film ini, terus juga adalah Robert Zemeckis nih, bikin film apa? Bikin film time travel yang nerdinya dapet, tapi juga esensinya dapet, apa sih namanya, scoringnya juga mantep gitu, nggak main-main kan Alan Silvestri di sini. Itu gue suka banget sih, gitu loh. Kalau ngomongin influence-nya gitu, apa sih namanya tuh, hoverboard yang warna pink, sebenarnya itu ada di film kedua pas dia ke masa depan sih. Kan kalau nggak salah tuh film pertamanya lebih ke nyeritain Marty McFly, film kedua itu nyeritain tentang masa depan, film ketiga mereka balik ke zaman-zaman cowboy, ke zaman dulunya. Nah, di film kedua itu ada yang namanya hoverboard. He's on a hoverboard! Very familiar about all this. Nah itulah kalau misalnya teman-teman kalian lihat hoverboard itu yang ada, sebenarnya nggak hovering juga, nggak melayang, itu tetap ada tire-nya, tetap ada rodanya, yaitu dari hoverboardnya Marty McFly gitu loh. Jadi sangat banyak sekali inovasi yang ditaruh di Back to the Future yang akhirnya diaplikasikan ke orang-orang sekarang. Sebenarnya juga hoverboard tuh udah lama juga sih, mungkin udah 10 tahun ke belakang kali ya. Dimulai dari situ, yang sekarang kayaknya udah sepi sih. Sekarang udah balik ke skateboard lagi orang gitu. Ya itu menurut gue sih filmnya asik banget dari segi iconic things-nya kali ya. Terus juga selain itu mungkin kalau misalnya gue disuruh bahas lagi tentang Back to the Future, gue suka apanya? Gue juga suka sama itu kali ya, DeLorean-nya kali ya. Itu Knight Rider tuh tahun berapa ya? Mungkin mereka tuh ada aja gitu loh idenya untuk menjadikan mobil, ya kan? Mobil yang bisa time travel maksud gue gitu kan. Terus juga detail-detailnya gue suka. Misalnya kayak kalau ngomongin apa sih, perumahan, kalau namanya Twin Cone atau apa kayak gitu-gitu. Kalau misalnya si Marty McFly ke masa lalu itu, dia misalnya melakukan hal sedikit lah, misalnya nabrak apa, terus nabrak pohon kalau nggak salah nih ya, gue udah lama nggak nonton film ini. Kalau gue nggak salah ingat, jadi ada satu adegan di mana si Marty McFly itu ke masa lalu, terus dia nabrak. Jadi ada pohon gue lupa nama pohonnya, pokoknya ada dua pohon. Dia nabrak tuh satu pohon. Nah, akhirnya pas dia balik lagi ke masa sekarang, nama hotel atau mart atau apa gitu, jadi cuma satu pohon gitu loh. Itu sebuah detail yang menurut gue seru untuk kita perhatiin gitu loh, kalau misalnya kita getting into details ke filmnya gitu loh. Terus kalau misalnya sebenarnya kalau gue ngomongin 2 dan ketiganya, mungkin yang pertama nih yang bikin ayo nonton nih ada Back to the Future, terus orang-orang pada suka, terus dilanjut lagi kedua sama ketiga, yang dimana kedua sama tiganya dia lebih eksplor
Gue mungkin yang paling, kalau nggak salah ini yang ketiga sih. Enggak, yang kedua berarti, yang kedua. Yang siapa sih yang jadi bulinya si Marty itu akhirnya dia beneran jadi presiden ya kalau nggak salah. Terus dunia jadi chaos, kasino di mana-mana, itu yang mungkin yang paling memorable buat gue secara cerita kali ya, secara cerita. Walaupun yang pertama juga jatuhnya memorable karena ini personal buat Marty McFly. Ini kan ngomongin tentang orang tuanya gitu kan, bagaimana cara si Marty McFly ini tetap hidup gitu, dan bagaimana cara kedua orang tuanya bisa jatuh cinta satu sama lain biar si Marty tetap hidup. Yo! Marty, is that you? Hey, Doc. Where are you? Thank God I found you. Listen, can you meet me at Twin Pines Mall tonight at 1:15? I made a major breakthrough and I'll need your assistance. I'll see you tonight. Don't forget now, 1:15 a.m. Twin Pines Mall. Right. Things have certainly changed around here. Old man Peabody owned all of this. He had this crazy idea about breeding pine trees. Looks like an airplane. Without wings. You space bastard! You killed our pine! Walaupun kalau misalnya nonton Endgame, kalau nggak salah ya, ini teori time travelnya Back to the Future ini adalah sampah kali bisa dibilang ya, karena time doesn't work like that kali ya, kalau misalnya kata si Hulk apa si siapa gitu, kalau kata Ant-Man juga, gue kayak ternyata ya itu sebenarnya teori-teorian aja sih, seru-seruan aja, tapi apa yang diaplikasikan di Back to the Future ini tentang waktu, ini seru aja gitu, jadi seenggaknya kita tidak ke multiverse mana-mana gitu. Jadi benar-benar cuma satu timeline aja. Kalau misalnya salah satu contohnya itu kalau misalnya orang tuanya nggak ketemu, si Marty McFly nggak bakal ada di masa depan. Gue suka gitu cara menggambarkannya adalah di fotonya, foto keluarganya si Marty McFly itu perlahan nanti hilangnya tuh kayak fade out dari, pokoknya fade out lah, ngilang gitu. Tapi ngilangnya perlahan gitu. Jadi itu yang bikin kita panik kali ini, gimana nih caranya si Marty McFly bisa mempertemukan kedua orang tuanya biar di fotonya tuh ada dia lagi gitu loh. Ada dia lagi di fotonya dan asik aja sih menurut gua. Jadi tadi menurut gua sih tentang Back to the Future ya, kenapa gue suka sama filmnya dan juga kenapa gue jadi paham kenapa orang-orang pada suka sama filmnya dan juga menjadi revolusi sinema saat itu kali ya. Bahkan sampai ada di Easter egg di Ready Player One tuh, bisa gue bahas juga itu filmnya itu. Ready Player One salah satu film yang gue suka juga sih. Si siapa namanya? Direkturnya Jurassic Park, sampai lupa gue namanya. Ya, nanti gue masukin fotonya aja. Kalau gitu boleh komen juga di bawah teman-teman gimana menurut kalian tentang Back to the Future, kita ngobrol bareng. Kalau gitu jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Thank you.